Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Wafana Mutali Zaukiah. Teman-teman nama aku Elizabeth Alestis Nagati. Nama aku Dimas Rafiri Pramana. Nama aku Rafa Rehan. Nah, kita semua dari kelas 2 ISA 2. Nah, untuk video LCS ini kita bakal ngangkat tema komunikasi asertif. Nah, pertama kita mau jelasin dulu nih apa sih komunikasi asertif itu. Nah, boleh Dimas jelasin dulu. Nah, kalau komunikasi asertif itu kan yang tadi gue omongin nih, yang sebelum kayak kita mau ngebahas di video kan ya. Kayak gini nih, kayak bayangin ada dua orang, yang satu tuh kayak selalu ngalah kalau lagi ngobrol gitu kan. Kayak nggak pernah bilang enggak meskipun dia nggak setuju sama pemilihan dia gitu kan. Itu namanya kan komunikasi non asertif namanya. Nah, jadi komunikasi non asertif itu kayak kita tuh nggak berani atau nggak mau menyatain perasaan dan pendapat kita yang sebenarnya gitu, demi menghindari konflik karena nggak enak sama orang lain gitu. Oh, jadi kayak ngorbanin diri sendiri demi orang lain gitu ya? Iya benar. Iya bener. Kalau bener kayak gitu ya jadi kayak nggak sehat gitu nggak sih? Terus kalau komunikasi asertifnya tuh kayak gimana tuh? Nah, kalau komunikasi asertif itu kayak kebalikannya. Kalau kita misalkan kita bisa bilang enggak tanpa merasa bersalah gitu ke orang lain. Kayak kita ngungkapin perasaan dan pendapat dengan jujur gitu kan, tetapi tetap menghargai orang lain gitu. Misalkan kayak tadi gua ngomong bisa bilang maaf gue lagi capek banget nih gitu, di lain kali aja bisa nggak, atau enggak kayak maaf gue lagi nggak bisa, gue lagi ada urusan sama keluarga gue gitu. Jadi kayak komunikasi asertif itu kayak kemampuan kita buat nyatain perasaan apa yang kita pikirin gitu, apa yang kita rasain dengan tegas tetapi tetap sopan dan menghargai orang lain gitu. Kayak ya orang lain tuh udah ngerti gitu loh kalau kita tuh nggak bisa gitu. Mungkin kita coba demonstrasiin kali ya kayak bayangin kita lagi rapat kerja gitu. Jadi kayak misalkan nih gue ngomong, jadi kayak gue yang harus semua ngerjain semua nih, tapi ya udah deh gue aja yang ngerjain aja gitu kan. Itu kan kayak terlihat kan gue kayak merasa keberatan gitu kan, tapi dia nggak bisa tapi kalau gue tuh nggak bisa nyampein perasaan gue dengan aslinya gitu kan. Terus kalau komunikasi non asertif itu bisa nyebabin kebingungan di konflik kemudian hari gitu kan. Takutnya kayak kayak lu nih suatu saat mikir ternyata kayaknya dia keberatan gitu kan, mungkin gue seharusnya waktu itu bilang, mungkin gue aja yang ngerjain gitu. Atau kebalikannya ya, pasti kita keberatan langsung ngomong aja gitu kan. Benar, jadi kayak komunikasi yang efektif gitu tuh kita harus bisa nyampein pesan dengan jelas, tepat, dan menghargai orang lain gitu kan. Itu kan penting tuh buat kayak hubungan interpersonal antara diri kita sama kelompok lain gitu kan kalau dalam rapat gitu. Terus kalau komunikasi efektif itu artinya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima sama dipahami dengan baik gitu kan sama orang lain gitu, tanpa menimbulkan salah paham. Kayak urgensinya tuh lebih pentingin diri kita yang daripada kayak orang lain tuh harus ngertiin gitu kan. Jadi komunikasi asertif ini bersinggungan langsung sama komunikasi efektif ya. Bener. Supaya efektif kita harus asertif gitu ya. Jadi kayak di dunia kerja tuh bakal lebih sulit gitu nggak sih kalau kita nggak punya kemampuan kayak gini? Kalau di kemudian di hari ya menurut gue tuh kayak misalkan kita nggak bisa menyampaikan dengan tegas atau perasaan kita terus gak dipahamin sama orang lain, lebih susah komunikasi gitu sama atasan gitu, sama penyampaian kita nantinya. Bener, gue juga pernah baca kalau kita bisa komunikasi asertif, kita jadi lebih percaya diri, terus juga punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan juga lebih dihargai karena orang lain bisa ngerti apa yang kita mau dan kita nggak segan buat nyampain apa yang kita rasa dan kita pikirkan. Setuju banget. Terus kira-kira nih ya, gimana caranya biar kita bisa ningkatin komunikasi asertif sama efektif? Mungkin Mova bisa bantu jawab kali Wafa. Oke. Jadi pastinya kalau buat ningkatin suatu skill itu banyak banget ya caranya. Tapi kalau misalnya komunikasi ini kita bisa mulai dari latihan mengungkapkan perasaan kita dengan jujur gitu. Kayak misalnya kalau kalian ngerasanya nggak mau, ya kalian bilang nggak mau. Kalau kalian ngerasa sedih, bilang sedih. Kalau nggak setuju, bilang nggak setuju gitu. Terus kita juga harus belajar untuk mendengarkan orang lain juga. Jadi kan namanya komunikasi dua arah ya. Kalau misalnya kita mau didengar, kita harus dengerin juga. Terus kita hargain juga pendapat mereka. Coba deh latihan depan cermin atau diskusi kayak gini nih.
sama Iya, temen-temen. kayak kita Nah, lagi ngobrol gini kan namanya juga kita menghargai perasaan satu sama lain gitu. terus latih diri untuk menyampaikan pesan dan kebutuhan dengan jelas. Jangan takut untuk bilang enggak kalau memang kalian nggak bisa atau nggak setuju. Coba kita praktek sekarang aja gimana? Misalnya nih, Dimas nggak setuju sama pendapat gua tentang tugas kelompok. Oke, misalkan gua nggak suka atau nggak setuju ya atau metode yang lu pilih karena kurang tepat gitu di pemikiran gua kan. Jadi kalau gue bilang kayak Raf, mungkin gue paham yang lu pengen tapi pakai metode ini gitu kan. Tapi menurut gue metode ini tuh lebih efektif buat tugas kita yang lain gitu. Gimana kalau misalkan ntar pas next rapat kita diskusiin aja gitu sama yang lain lagi gitu loh. Keren. Jadi kayak nggak ada ketersinggungan gitu nggak sih? Terus pesan lo nya juga dapat dengan jelas, terus juga lo nya nggak sakit hati juga gitu, iya nggak? Ya. Ya, contohnya komunikasi asertif sama efektif itu kita bisa nyampein pendapat tanpa bikin orang lain merasa diserang gitu, ya kan ya? Tanpa dipojokin gitu. Seru. Gue juga mau coba deh. Misalnya gue keberatan dengan jumlah tugas yang dibagi sama Wafa. Kayak, Pak, gue merasa jumlah tugas yang gue terima agak banyak deh. Bisa nggak kita redistribusi tugasnya biar lebih merata gitu? Kalau kayak gitu kan, gue juga bisa bilang, oh iya lu mau yang mana, lu kira-kira sempatnya kapan ngerjainnya kan? Jadi enak kalau kita ngobrol, kita juga ngerjainnya nggak terpaksa, nggak setengah hati gitu. Terus bisa bikin kerjasama juga semakin baik, meningkat begitu. Kadang susah juga sih kalau kita takut bikin orang lain marah atau tersinggung gitu. Itu kayak bakalan jadi susah juga buat saling koordinasinya juga. Ya, betul. Makanya kita perlu latihan terus untuk berkomunikasi sama lawan pembicara kita. Kayak mulai dari hal kecil dulu. Misalnya kayak berani bilang enggak kalau nggak setuju sama sesuatu. Kita kayak udah biasa nanti kan kayak bakal lebih mudah gitu kan. Kalau gue juga pernah baca penting nggak ngomong cuma ngomong tapi itu juga ngedengerin orang lain lebih baik gitu. Kayak mendengarkan itu bagian dari komunikasi efektif guys. Kan jadi dibahas juga ya kalau komunikasi asertif itu dia bersinggungan sama komunikasi efektif. Nah kalau kita bisa dengerin orang dengan baik, kita juga komunikasi juga bakal lebih baik. Terus mereka juga lebih terbuka gitu loh sama kita. Setuju. Dan kita juga harus belajar memahami perasaan orang lain. Misalnya kayak kita lagi ngobrol sama teman yang lagi sedih, kita harus bisa empati juga, dukung mereka juga kayak gitu. Iya betul, empati itu kunci dari komunikasi asertif kan kayaknya. Ya, mungkin kita harus ngerasain apa yang dirasain orang lain dulu gitu biar kita ngertiin gitu. Efektifnya biar komunikasi kita tuh lebih efektif terus lebih mendalam gitu. Oke, jadi intinya tuh kita harus terus belajar dan latihan ya. Mulai dari hal-hal kecil, dengerin orang lain dan tunjukin empati. Sebenarnya juga kalau untuk empati kayak kita nggak harus merasakan apa yang orang itu rasain, tapi kita cukup Pahamin keadaan dia, support dia aja itu kayaknya udah lebih dari cukup nggak sih buat betul. kita bisa saling berbagi cerita dengan baik. Kan kebanyakan tuh orang kan kayak ngebandingin nih kayak kita lagi sedih tapi ada aja orang yang kayak lu mah masih mending gitu kan. Tuh kayak itu tuh nggak ngehargai perasaan dia lagi sedih nih padahal nih, tapi malah lawan bicaranya malah kayak ngebandingin gitu sama orang lain gitu kan, kayak kita Adu nasib. malah jadi kayak adu nasib. Nah itu tuh gak bagus tuh kalau di hubungan tuh kan, kayak kita tuh sebenarnya butuh saran bukan adu nasib kan sebenarnya kan. Nah Itu sebenarnya kalau nggak bisa kasih saran cukup didengarin aja. lebih baik ngedenger daripada adu nasibin orang gitu loh. Kadang tuh ada juga orang yang emang pengen didengar aja, dia nggak mau nerima solusi atau apa, dia cuma pengen cerita supaya lega gitu, dia nggak butuh saran gitu. Terus kalau dari kalian sendiri tuh kira-kira kalian udah nerapin belum sih komunikasi asertif? Kalau dari kakak sendiri? Kalau gue sih alhamdulillahnya udah udah mulai nerapin komunikasi asertif sama kayak ya sekitar gue, kayak keluarga gue, terus teman-teman gue. Lucu banget ya. Kalau gue sih ya gimana ya? Gimana tuh Gue orangnya kan
kayak lebih terbukanya kan lewat chat ya daripada ngomong langsung gitu ya kalau gue ya. Kalau gue orangnya kan rada-rada kayak malu, awkward gitu kan kalau kayak ketemu orang baru atau apa. Jadi tuh gue tuh lebih suka orang tuh ngechat gue gitu kan kalau mau ada masalah apa. Gue juga dulu tuh di SMA tuh lebih dikenal sama teman-teman gue tuh lebih suka jadi yang ngasih saran baik gitu lah kan, gara-gara kayak gue tuh ada belajar psikolog dulu kan kayak gitu kan. Jadi kayak gue ngerti gitu perasaan orang gitu kan. Cuman rata-rata tuh dari cerita yang gue denger rata-rata tuh kayak mereka tuh gak mau salah gitu loh kan. Jadi kan kayak kita nggak bisa pahamin tuh dia kayak gimana gitu kan. Terus gue kasih tahu yang bener gitu kan, kayak gimana lu nggak boleh kayak gini, lu tuh harus ngedengerin gitu. Nggak semua yang bisa lu omongin tuh harus terjadi gitu loh sama lu gitu. Kalau gue sih udah nerapin 100% sih, percaya. Udah lama berarti ya, udah lama. Udah lama banget. Soalnya Kalau gue pribadi itu lebih ke kayak gini. Gue tuh kan suka banget organisasi gitu ya. Jadi kayak dalam suatu organisasi itu kan kayak penting banget buat saling mendengarkan pendapat. Apalagi kalau misalkan kita di situ jadi leader atau jadi pemimpinnya dari suatu organisasi itu, kita harus dengerin gitu nggak sih bawah-bawahannya. Kayak kita harus terima tuh sarannya mereka, atau kita juga harus bisa memberikan solusi yang bisa didengar sama atau bisa diterima sama semua anggota kayak gitu. Kalau dari gue pribadi, seberusaha mungkin untuk menggunakan metode komunikasi asertif sama efektif. Karena kalau nggak begitu, ya bakal susah banget, kita nggak bakalan bisa belajar. Karena pasti akan terjadi masalah yang sangat amat berarti di Contoh. situ. Contohnya tuh kayak kalau di apa? organisasi gitu ya. Benar, Oh, iya. contohnya itu kayak kita jadi dijauhin sama teman nih, kan kita punya masalah gara-gara komunikasinya kita non asertif satu orang, nanti satu orang ini bisa aja ngerembet Merembet, ngomongin jadi Jadi kayak pemikirannya, ih dia ternyata nggak mau ngertiin gue nih, udahlah mendingan gue jauhin aja gitu kali ya. ya, Atau malah kadang bikin di belakang gitu kan. Kalau misalnya di organisasi ini kan gue kan orangnya juga suka berorganisasi ya sama KNL, makanya asertif itu butuh banget sih kalau di Parah. dunia organisasi, supaya ya kayak tadi nggak mau hal-hal yang nggak diinginkan tuh kejadian gitu. Kayak kita tuh nggak ngerti apa yang dia mau. Jadi kalau di organisasi itu kan untuk mencapai tujuan bersama ya. Nah itu tuh kalau misalnya kita nggak tahu apa yang teman kita mau, itu bakal susah. benar Buat ngejalaninnya tuh pasti deg-deg gitu loh. Kalau ibaratkan loading tuh nge-lag lah. benar Gue juga baru tahu kalau organisasi kayak gitu kan, soalnya gue orangnya jarang masuk organisasi gitu ya, karena kan gue kayak orangnya kayak rada-rada malu gitu kan, rada-rada gitu, walaupun suka dikatain kayak cowok gitu lah pokoknya. Gue kayak enggak, gue cowok lah maksudnya kayak cowok pemalu gitu loh, nggak ngerti aja. Ya gue kan orangnya kayak rada-rada apa ya, kayak ngejaga jarak gitu loh, males bersosialisasi. Cuman kalau misalkan di chat gue sosialisasinya gede gitu kan, kayak nggak mau apa, kayak ya pokoknya gitulah. Rafa tuh kan pesantren ya, lulusan pesantren. Itu kalau di pondok itu biasanya asertif gitu nggak sih komunikasinya? Tergantung orangnya ya sih. Tergantung orangnya. Tapi kalau lu sering ketemu sama orang yang komunikasinya asertif apa yang non asertif? Kalau di pondoknya sendiri, kalau di pondoknya tuh gue lebih sering ketemu orang yang asertif sih. Asertif. Berarti Jadi langsung gitu, kalau dia langsung ngomong. Iya, gitu. Soalnya kalau misalnya di lingkungan situ tuh kalau nggak langsung ngomong gitu, kayak face to face gitu, masalahnya nggak bakal selesai. Itu benar-benar guys. apalagi mereka kan harus tinggal secara bersamaan dan lama tinggal gitu bareng. sih. Iya. Ini bisa mencegah konflik juga komunikasi asertif. Di organisasi aja kayak perlu tuh komunikasi asertif sama efektif, apalagi di dunia kerja nggak sih? Oh jelas. Apalagi sama bos gitu. Mungkin menurut kita benar tapi ternyata menurut bos salah. Nah kita harus cari jalan keluar tengahnya tuh sama kayak gitu sih kurang lebih. Lanjut. Cukup nggak sih? Ya mungkin dari kita itu aja kali ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.